Ya, selamat malam teman-teman. Halo, Fahmi. Malam-malam. Oke, kita malam hari ini live trade seperti aktivitas agenda rutin kita. Cuman spesialnya malam hari ini ada NFP. Nah, kalau tiap hari kita live trade malam di mungkin momen-momen harian ya, momen normal. Nah, yang spesial malam hari ini membedakan dengan live biasanya adalah malam ini ada NFP ya. Dan kebetulan malam ini juga Bos Sarko berhalangan untuk menemani kita live trade. Jadi malam ini saya akan temani dulu live trade-nya ya. Nanti kita akan trade, kita akan analisa, kita akan cari peluang dan mengeksekusi kalau ada peluang bagus ya, mengeksekusi peluang tersebut dengan akun live trade kita biasanya yang kita pakai live trade tiap hari. Ya, biasanya kalau momen High Impact News saya jarang share ya dengan akun tersebut. Nah, yang malam hari ini saya akan pakai akun live trade yang biasanya kita gunakan untuk trade bareng ya. Mungkin itu opening dari saya dan malam hari ini saya juga nggak sendiri, saya ditemenin Bos Anton untuk nanti juga akan menemani dan sharing terkait fundamental ya. Mungkin itu, cuman ini Bos Anton juga nyusul ya, mungkin bentar lagi baru join. Malam Bang Li. Malam-malam, selamat malam. Dan malam ini jujur teman-teman, Teman semua, selamat ya, malam. ya malam-malam Coach Gigi. Dan ini malam ini jujur ya, kalau dari saya mungkin vibe-nya itu berbeda dari live trade malam biasanya. Walaupun sudah tiap hari live trade, cuman karena hari ini ada high impact news, ketegangannya itu berasa beda teman-teman. Ya semoga kita dapat ini ya, dapat. Malam Bang Li, Ya malam-malam. Selamat malam. Keringet dingin. Big Boss mana nih? Keringat dingin. Hari ini Bos Arko ini berhalangan karena pas jadwal terbang balik ke Indonesia dari Oh di Taiwan. Taiwan ya. Ya, jadi Oh iya iya. ya jadi nggak belum bisa menemani kita trade malam hari ini ya. Itu. Nggak apa-apa kita ikut Bang Li aja. Siap, siap, siap. Oke, oke mungkin nggak berlama-lama kita coba cek market, kita coba analisa dulu dari teknikal versi saya nanti seperti apa, sama kita tunggu nanti Bos Anton juga akan menyampaikan mungkin dari sisi fundamental ya. Nah, fundamentalnya nanti seperti apa. Oke. Oke. Nah, kita sudah di chart. Ya, kita sudah di chart. Malam Bang. Malam, Bos Anton, ya. Masih ke mute ya. Mau nyapa dulu mungkin? Halo, selamat malam teman-teman. Malam Udah Bro. pada siap ya ini ya untuk menyambut rilis data NFP. Siap, siap. Siap untuk profit Bro. Amin, 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 amin. Kalau loss nggak siap berarti. Yang gini nih, bikin bikin apa? Yang analisa makin tegang aja nih. Oke, Oke, lanjut dulu Bos Ade. siap. Jadi kalau dari saya akan review dulu. Seperti biasa kita bisa lihat kondisi di sini 3 hari terakhir teman-teman. Ya, 3 hari terakhir kita bisa lihat kondisi harga masih dalam kondisi uptrend.
Ya, kemarin malam kita juga berhasil menganalisa atau mengidentifikasi momentum dan harga koreksi mulai naik lagi. Jadi secara tren harian untuk 2-3 hari terakhir ya, saya ngelihatnya ini masih dalam kondisi uptrend. Terus kalau fokus ke pergerakan harga hari ini, kita bisa lihat harga hari ini mengalami kenaikan ya. Dari pagi sampai malam ini ada kenaikan, jadi bisa dibilang uptrend sampai akhirnya ya, sampai akhirnya beberapa jam terakhir ini pergerakan harga mulai sideways. Nah, jadi sideways kecil ya di sini. Ya, kenapa saya bilang sideways? Karena kita bisa lihat yang sebelumnya dari pagi sampai siang ke sore mulai ke malam ini masih semakin naik. Nah, menjelang malam ini dia mulai resistennya bergerak datar. Supportnya semakin rendah dan harga sekarang berada di tengah-tengah kondisi non trendingnya. Ya. Kalau lihat kondisi ini sebenarnya kita bisa langsung ambil acuan kalau mau pasang pending order dan kita nggak agresif entry ya, tunggu konfirmasi dulu ya. Kita bisa gunakan resisten ini sebagai referensi dan supportnya saya akan gunakan support yang di sini untuk menilai ya, untuk menggambarkan kondisi non trendingnya dan untuk menilai nah, ke depannya harga ini mau gimana. Antara dia breakout resisten berarti masih kuat naik atau breakout support ada potensi penurunan ya. Dari saya mungkin gambarannya seperti itu dan ini penempatan SL-nya kalau kita pakai area sideways-nya ini sebagai acuan teman-teman, nanti SL-nya akan kurang lebih 2.600-an poin. Ini cukup lebar ya. Kalau dibanding kita tiap hari live trade nyari peluang dengan penempatan stop loss under 2.000 ya. Nah, di range ini cukup lebar malam hari ini. Ya, ini di sini range-nya cukup lebar. Jadi antara antara kalau dari saya antara opsinya kita memang mau tunggu dulu konfirmasi. Nanti kalau mau ngambil peluang ya lotnya yang dikecilin ya. Jadi resiko tetap saya akan jaga kurang lebih 1 juta per peluang yang saya ambil. Atau ya, atau kita agresif entry. Dalam artian kita udah entry dulu melihat potensinya lebih kuat kemana. Ya, kalau kondisi sekarang karena trennya cenderung naik ya, saya ngelihatnya ini untuk kita ngambil peluang lebih dulu ya, saya cenderung ke peluang buy. Nah, SL-nya ini bisa lebih pendek, bisa 1.000 sampai 1.500 poin. Tapi nanti diikuti dengan plan untuk switching. Ya, seandainya kita buy dulu ternyata ada pergerakan harga yang kuat turun, ya kita bisa manfaatkan peluang sell ya. Jadi switching. Gambarannya dari saya mungkin seperti itu ya. Dari saya seperti itu, terus ya ini menjelang news ini saya akan dengan kondisi ini ya, saya akan ngambil peluang buy dulu teman-teman. Ya. Jadi malam hari ini saya akan awali dengan pengambilan peluang buy. Ini kita tandai harga support dan resistennya dulu ya. Terus trading plan-nya, nah kalau dari saya trading plan-nya akan gambarannya akan seperti ini. Garisnya akan saya ini ya pakai garis biru ya, biar beda. Saya akan manfaatkan potensi kenaikannya dengan kondisi seperti ini. Dan nanti ada plan untuk switching. TP TP 1:1-nya tetap kita tandai ya. Jarak 1:1-nya di mana, terus next target kalau memang kenaikannya kuat ya targetnya ke sini lagi teman-teman atau bahkan lebih tinggi. Coba nanti kita ikuti aja. Kalau teman-teman punya ketahanan dana lebih ya bisa pertimbangkan untuk stop loss-nya itu di sini ya. Saya akan gambarkan dengan dua dua kotak warna merah ini. Ya, kita bisa pakai referensi di 4053 untuk penempatan stop loss.
4053 dan untuk SL terdekatnya ya, saya akan menggunakan referensi 4057. Dan ini saya putuskan untuk saya mau nge-buy dulu teman-teman. Ya, saya nge-buy dulu, SL-nya saya taruh di 40. Ya, saya akan masuk dengan 3 posisi dulu ya. Saya akan masuk dengan 3 posisi dulu dan SL-nya saya akan tempatkan 3 posisi 0,01 ya. Jadi kalau teman-teman mau satu posisi juga nggak masalah. Bisa diibaratkan kayak saya ngambil satu posisi dengan 0,03 lot. Risiko saya minutes tetap under 1 juta. Jadi SL-nya saya akan tempatkan di dan saya di sini pakai ini ya acuan yang SL yang lebih atas. Jadi 4057. Saya akan ambil 4057 sebagai acuan. Ya, saya tempatkan sama semua 4057. TP-nya saya open dulu, tapi secara target ini udah cukup jelas ya. Secara target udah cukup jelas, ada plan untuk pasang SL Plus di 4085,50 dan next targetnya ya saya akan kalau kenaikannya kuat ya saya akan hold sampai 4115 lah. 4115. Mungkin kita bisa pertimbangkan ini juga ya teman-teman ya. Kita bisa pertimbangkan level Fibo ini 1618 jadi target ya ibaratnya target tengah-tengahnya di 4094 ya. 4094 ini bisa jadi target juga. 94. Ya ini kalau harga berhasil naik ya. Jadi ada gambaran plan seperti ini. Kalau ternyata menjelang news nanti lebih kuat turun, maka saya akan manfaatkan peluang untuk nge-sell. Jadi saya akan switching dan mulai nge-sell-nya itu di 4057 teman-teman. Saya akan mulai nge-sell di situ. Jadi karena ada berpotensi ada lompatan harga ya, kita mau pasang sell stop itu bisa. Jadi malam hari ini saya akan pasang sell stop. Tidak seperti biasanya yang kita langsung hajar ya. Tapi ini di prepare dulu. Jadi saya akan pasang sell stop atau sell stopnya ya atau sell stopnya mungkin saya akan taruh sedikit lebih bawah ya teman-teman ya. Pertimbangannya karena ini bisa aja tertahan di support trendline juga. Jadi saya akan pasang sell stopnya itu di 4053. Jadi di level support sebelumnya lagi. Karena jarak SL-nya nanti jadi sekitar 2000 poin ya. Ya eksekusi sell stopnya coba kita tempatkan dulu ya. Kalau misalkan 0,01 itu akan jadi range-nya. Ya, saya akan eksekusi dengan 0,02 lot, teman-teman. Jadi ini dihapus dulu aja. Kita bisa eksekusi dengan 0,02 lot. Sell stop. SL-nya sell stop saya open dulu, cuman referensinya saya akan pakai di sini nanti ya, di high barunya. Jadi jaraknya
kebayang jaraknya itu bisa sampai 2000-an poin gitu. Dengan potensi penurunan ya seperti biasa saya akan tetap tandai 1:1 dulu. Nah, next next penurunannya saya akan target ke 1272 Fibo. Jadi rasio TPSL-nya kurang lebih 1:2. Ini saya rubah dulu garisnya. Oke, kalau dari saya mungkin seperti ini teman-teman. Menghadapi NFP malam hari ini ya. Dari Bos Anton mungkin ada inputan atau mau kasih analisa dulu? Eh, kalau secara analisa, saya sependapat Bos Adi untuk mencari peluang buy karena memang kalau kita cek di time frame besarnya kan yang awalnya dia, oh sorry, saya masih off cam ya. Nah, jadi di time frame daily kita bisa perhatikan juga dari yang awalnya dia bearishnya kenceng ini kan mulai sideways, mulai tertahan dan memang ada kemungkinan harga untuk bergerak naik. Dan di time frame H1 pun tadi udah dijelaskan sama Bos Ade ya di chart yang teman lihat mulai membentuk pergerakan di mana swing high dan swing low-nya semakin tinggi. Jadi untuk garis besar keputusan yang mau diambil, saya sepakat untuk mengambil peluang buy. Nah, saya mungkin akan lebih sharing terkait ini ya, pandangan saya terkait Fundamentalnya fundamentalnya. nih, ya Iya, boleh betul. nih. Yang pertama ya teman-teman ya, Kevin Wars kemarin pada tanggal 18 Juni ketika FOMC pidato pertama kalinya sebagai kepala dari The Fed, dia menegaskan bahwa dia akan menghilangkan forward guidance, artinya testimoni The Fed untuk mengarahkan market, membimbing market ya, mengguide market terkait arah suku bunga akan dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Kalau dihilangkan nggak mungkin, karena secara undang-undang itu memang ada yang mengatur supaya The Fed laporan ke Kongres minimal 2 kali setahun. Jadi kayak summary of economic projection mungkin ke depan hanya akan ada 2 kali, kemungkinan ya, kemungkinan seperti itu. Nah, market diminta untuk melihat data by data. Jadi kayak sekarang ini ada NFP nanti muncul, ya kemungkinannya sih akan jauh lebih volatile ketimbang yang dulu. Kalau dulu kan pas NFP bisa jadi dia tetap sideways dan akan menunggu ini ya, menunggu misalkan pidatonya Trump atau pidatonya Powell atau faktor yang lain. Tapi kali ini kemungkinan akan berbeda. Dan tetap kita harus antisipasi dua kemungkinan karena namanya data aktualnya kita nggak pernah ngerti. Ya, ini faktor yang berikutnya yang ketiga. Jadi data yang dirilis nanti apakah akan menguat atau enggak ya ini nggak ada satu orang pun yang tahu. Memang kemarin ADP non-farm payroll-nya melemah ya, tapi untuk NFP-nya kan nggak tahu. Bukan berarti ketika ADP-nya negatif terus yang NFP-nya juga negatif. Bisa jadi NFP-nya tetap positif teman-teman. Nah kalau nanti NFP-nya positif dan mengindikasikan sektor tenaga kerja di non pertanian masih sangat kuat, saya kasih batasan di atas 150.000 ya. Kalau nanti aktualnya di atas 150.000, kemungkinan besar sih akan berdampak ke Kevin Wars yang akan makin pede untuk naikin suku bunga dan itu kemungkinan bikin goldnya turun ke bawah. Jadi plan untuk switching ke sell ini saya sepakat tetap harus kita antisipasi karena bisa aja datanya menguat. Akan tetapi kalau ternyata nanti rilisnya under 110.000 atau maksimum ya di angka 110-120, ya ini akan memberikan tanda kutip nih sedikit angin segar buat XAUUSD karena ekspektasi market yang awalnya di bulan September akan ada kenaikan mungkin akan mundur ke bulan Desember kemungkinan ya atau Oktober lah. Karena FOMC kan adanya nanti September, Oktober, Desember. Nah, kemungkinan seperti itu. Dan bisa membuat goldnya ini kembali bergerak bullish. Ya, pandangan saya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau dari saya tetap di manage saja seperti yang dicontohkan sama Bu Sadi atau Pangli. Masuknya tidak perlu terlalu banyak dulu di awal, tetap di manage dan amunisinya dipersiapkan juga untuk nanti kalau misalkan trigger sell stopnya ini
aktif. Begitu ya, semoga penjelasannya ini bisa diterima teman-teman. Prof, maaf Prof, mau nanya. Silahkan Bos Mulia. Kalau misalkan dia naik atau turun, itu arahnya bisa kemana ya Prof ya? Bisa ini nggak, diukur nggak ya? Untuk Oh, tentu NFT-nya. saja bisa Bos pakai technical aja, mungkin nanti Bos Adi bisa bantu kalau misalkan kenaikannya. Ini kan udah ada sebetulnya ya. Iya, Harganya. kalau tanya saya ya yang saya gunakan jadi target ini. Kalau target jauhnya? Nah, itu. Ya target jauhnya bisa lebih dari 4115.26. Ini kalau bicara target jauh dalam artian ya kita nggak lagi atau tidak hanya menilai momen NFP-nya aja, tapi kita menilai pergerakan harga selama beberapa hari terakhir yang memang masih uptrend. Jadi kalau ini naik, ya dia potensi pergerakannya breakout resisten naik lagi ke resisten sebelumnya bahkan lebih tinggi. Tapi ini udah kalau teman-teman tanya apakah berhubungan dengan NFP, bisa jadi udah nggak berhubungan gitu loh. Karena naiknya ini bisa aja sampai besok misalkan. Nah, jadi ini ya yang saya maksud tuh misalkan nih NFP ada momen dia satu candlestick naik. Nah, bisa jadi dia ada turun dulu, sideways dulu sampai besok baru berhasil naik pelan-pelan, itu mungkin aja terjadi. Gitu. Cuman kalau target untuk khusus untuk malam hari ini ya NFP ya, ya dari saya acuannya ini dulu. Jadi saya di sini bisa dibilang agresif entry. Saya ngambil posisi dulu karena ngelihat tren ya dengan SL pendek. Dan kalau ini nanti di breakout, resisten ini di breakout teman-teman, bisa dilihat itu ada konfirmasi momentumnya berarti masih kuat naik dan ya next targetnya saya akan taruh paling dekat di 4094. 4094 sambil nanti dipantau kalau kita dapat momen lagi kayak kemarin malam nih. Nah, kemarin malam malah nggak ada apa-apa ya. Kita malah nge-buy di sini malah momennya kuat naik gitu. Nah, harapannya juga malam hari ini mungkin sejenis ya. Sejenis atau mirip-mirip pergerakannya. Dia memang kuat naik, breakout resisten dan ya nggak pakai lama. Mungkin kita sharing setengah jam, 1 jam, harga udah naik ke paling enggak ke sini. Nah, makanya untuk TP-nya saya open dulu. Cuman gambaran targetnya udah jelas ya. Nanti kita bisa pertimbangkan TP di sana atau kalau memang momennya nanti ternyata kuat naik, terbang tinggi, ya udah kita hold aja sampai profitnya lebih besar lagi gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi yang saya fokuskan itu lebih ke batasan resikonya dulu untuk melihat ini ketika dia memang gagal naik atau gagal turun tuh seperti apa gitu. Atau di mana kan acuannya. Nah, saya pakai acuan Itu ini. sekitar 4.000 poin ya, Bang Lia? TP-nya? Ya, hijaunya itu. TP-nya untuk yang peluang buy kurang lebih 4.500 dari harga entry awal ya. Dari harga entry awal ke high-nya ini 4.400 sekian poin gitu. Kalau peluang sell-nya di ini ya, dinilai atau mengacu ke sell stop-nya ini targetnya itu kurang lebih 3.700 poin. Dengan SL-nya kurang lebih 2.000 poin. 1.800 sampai 2.000 poin. Itu. Oke, makasih Bang Li. Siap, sama-sama dan menanggapi ini pertanyaan kalau misalkan momennya kuat naik, SL plus-nya mau gimana? Acuan SL plus-nya itu paling enggak harga naik ke 1:1 dulu lah. Harga memang berhasil naik ke ada momentum ya. Udah running profit kurang lebih 1:1 sebanding dengan stop loss atau paling enggak ke resisten ini. Ya karena kita tahu di sana ada resisten ya ada potensi untuk harga ini mantul turun lagi. Nah, disitulah momen kita bisa ini pasang SL plus gitu. Ya sambil coba kita pantau teman-teman. Dia masih ini ya, masih cenderung sideways di area biru ini ya. Area biru yang saya tandai di sini. Ini memang area sideways-nya. Antara kita mau wait and see dulu, tunggu konfirmasi tadi sampai benar-benar breakout area biru ini baru ngambil peluang atau nah yang saya lakukan di sini ya saya ngambil peluang duluan.
memanfaatkan memanfaatkan eh, memanfaatkan dan mencari trading plan yang stop loss-nya bisa lebih pendek gitu ya. Stop loss-nya lebih pendek, TP-nya bisa lebih panjang. Nah, tinggal kita tunggu momennya ini mau mau seperti apa gitu. Pasang buy stop bolehkah? Boleh aja. Ini ya. Ini saya pasang buy stop sekalian. Misalkan dia memang naik breakout resisten, kita pasang buy stopnya di 40, 80, 30 itu bisa. Ini saya contohkan nih. Jarang-jarang kita ini limit order ya. Ini saya tambah satu posisi buy stop. Jadi eh, buy stopnya kita bisa atur ya di harga berapa. Misalkan saya mau buy stopnya di 4080. 4080 ya kita bisa sesuaikan ya high-nya di sini high-nya di sini itu di 4080 ya 4080 20 lah. eh, Memastikan dia memang breakout atas gitu. Mungkin itu kalau ini ya buy stop. Kalau kita bicara soal buy stop. Nih, ini udah di atas resisten sebelumnya ya. Buy stop, untuk tambah posisi. Ya, dari saya mungkin ini teman-teman 3 menit lagi. Ya, kurang lebih tiga 3 menit, betul. Kurang lebih 3 menit lagi. Buy stopnya SL-nya jangan lupa dipasang juga ya, 4057. Nah, kalau buy stop ya ini, SL-nya jadi cukup jauh, 4057. Makanya tadi saya entry duluan karena kalau kita baru entry buy di sini ya stop gambaran untuk stop loss-nya bisa 2000 sampai 3000 poin. Jadi cukup jauh. Ya, jadi ibaratnya kayak kita entry di sini kan. Nah, SL-nya jadi jauh gini. 3 menit lagi. Thank you teman-teman yang sudah bergabung di live trade hari ini ya, malam ini. Dan jangan lewatkan, jangan lupa juga kita live trade itu tiap hari teman-teman. Ya, tiap hari dan ini untuk saya rasa banyak yang mungkin nggak ngikuti atau belum tahu. Ini adalah akun yang kita pakai di tahun ini. Deposit mulai dari 500.000. Kita pakai live trade tiap hari dan seluruh transaksi di sini teman-teman itu kita ngambilnya hanya di momen live trade. Jadi buat yang mau ikutan tiap hari sharing, bukan cuma malam hari ini ya. Tiap hari kita sharing, ada momen kena SL beruntun, ada momen TP beruntun. Tapi di sini kita berhasil buktikan 500.000 growth sampai 11 juta. Ya. Dan semoga malam hari ini menjadi momen yang bisa nambah pundi-pundi profit di akun ini ya. 1 menit lagi. Detik-detik menegangkan. Ya, ini seperti yang tadi saya sharingkan teman-teman. Walaupun kita tiap hari live trade, saya tiap hari live trade, eh, tiap hari analisa, sharing bareng, ngambil peluang. Momennya malam hari ini tuh sedikit berbeda. Momennya malam hari ini tuh berbeda. Deg-degannya tuh berbeda. Walaupun secara secara alokasi resiko, terus analisa buat trading plan sama. Cuman momennya beda aja nih. Kurang lebih 25 detik lagi ya. Gimana nih? Tegang juga nih teman-teman nih. Dekan Bang Li. Deg-degan ya. Hitung, Padahal lotnya kecil. hitung. 10 detik lagi, 10 detik lagi. Sambil ngopi. 5, 4, 3,
2, 1. Kemana market pergi? Ya, tempat saya agak nge-lag ya. Nge-freeze. Iya, terus saya nge-freeze. Tempat saya, Wah, aneh penganggurannya. Waduh, jelek teman-teman. oh tapi naik loh ini. Terbang. Goalsnya Wah, harusnya terbang. sesuai analisa Iya, teman-teman. goalsnya terbang. Oke, kita cuan. Goalsnya Oke, terbang. oke, oke, Terbang 500 jauh ini. ribu OTW, 15 Jauh juta, ini. Kasih Prof Pangli. 3000%. Oke teman-teman, nggak cuman NFP ya, makanya saya ingatkan nggak cuman NFP, tiap hari kita live trade. Ini satu-satunya di Indonesia mungkin yang berani open, Gila. berani open 100% transparan, 100% semua transaksi diambil momen live trade. Kita rubah 500 ribu, 500 ribu, Ini no depo, no top up 500 ribu jadi OTW 15 juta, happy cuan. Happy cuan. Saya udah clear dulu. 15 juta saya TP. Jadi malam ini akun ini growth-nya 3000%. Ayo, bisa. Sambil pantau ya. Nge-freeze pun tidak Tapi masalah. gini, Bu Sade. Yang penting analisa bener. Ya udah close semua Pangli, takut. Ya udah sampai TP sih, udah Saya- sampai TP. Iya, saya pas di level TP-nya saya clear. Teman-teman Gini. mau SL Plus, Saya ada- pasang SL Plus dulu. Happy cuan. Saya deg-degan karena pakai 0,05 kali 2 tadi. Happy Wah, cuan. tapi panen ini berarti. Deg-degan banget tadi floating. Ya, kemarin malam kita nge-buy berhasil, malam ini kita nge-buy lagi berhasil lagi. Dapat nih TP-nya 1 banding berapa ini? Ini plan saya akan hold dulu dengan SL Plus teman-teman, karena momennya kan kuat naik. Saya akan hold dengan SL Plus. Kalau seandainya berhasil naik, plan saya akan TP di 15 juta balance saya baru TP. Atau kalau turun, saya tetap akan close. Jadi saya nggak mau greedy, nggak mau terbawa vibe yang mungkin ini naik kuat gitu ya, terus kehilangan akal sehat, biasanya seperti itu. Jadi kalaupun turun, saya akan tetap bersyukur dengan profit, saya akan TP di 4094 ya. Kita tetap harus kontrol. Sell stopnya dihapus Pangli. Oh ya, boleh. Sell stop dihapus. Silahkan. Sell stop, thank you remindernya. Oke. Happy cuan teman-teman, happy cuan. Happy cuan guys. Full senyum. Saya nahan mules Pangli, Prof dari tadi nahan mules nih. Sekarang baru mau buang nih. Pamit lu Pangli, Prof. Wah, ya ini. TP langsung pamit. Enggak live. Tetap ada. Cuma toilet dulu. Oke, siap. Happy cuan. Mantap. Happy cuan. Happy Nah, ini- cuan. Makasih, Bang Li. Siap. Cuan-cuan. Sama-sama. Ini kalau breakout ini lagi di sini lagi saya exit dulu teman-teman. Dia potensi bisa Makasih Prof dan Bang Li juga. Siap, sama-sama. Happy cuan. Nah ini kalau Makasih, Pak Prof. Alex Makasih, analisa Prof. terbang. Terima kasih Prof. Nggak sia-sia ikut live trade tiap hari. Nah, tiap Kirain hari tadi. jangan cuman high impact news. Kalau mau growth konsisten Enggak lah, ya tiap hari. Tiap kerjaan kalau ada waktu longgar langsung kita entry. Ya, siap. Saya kena slippage lumayan jauh dari pending order. Biar jadi full time trader, Prof. Sama. Saya juga kena slippage. Slippage normal teman-teman kalau ada lonjakan harga gini. Ini saya kena slippage juga. Pasang buy stopnya kan di 4080 ya. Ini saya kena 300 poin teman-teman. Ini Ada apa nih? Ditinggal Saya bikin sama Pangli. mie instan, saya Backstopnya udah di TP aja. Thank you, Prof. 4102. Sama Coach Kiki, saya juga kena lonjakan Slippage harga ya? lebar, slippage lebar ya. ya karena Dapat karena harganya gap, nggak di buy stop. ya karena gapnya Mhm. hampir 2000 poin. Gapnya hampir 2000 poin. Betul. Jadi wajar kalau ada slippage gitu. Karena ada gap teman-teman. Nah, kalau teman-teman pasangnya mungkin di dekat-dekat sini ya, karena ada baru harga barunya di sini ya akan close di sini. Happy cuan 15 juta. Saya close all. Ayo dikit lagi. Oke, dikit lagi. Mana ini? Ayo, Dikit lagi. kita Nggak naik. Kayak penyakit mau gitu ya Prof.
Ya, ya. Tahu gitu. Sampai MT5-nya nge-lag loh di HP. Tahu gitu ikut entry duluan sama Pangli tadi ya. Ya, Nah, itu tahu tahu gitu gitu. kan ya. Tahu Tap- gitu lotnya nggak tap- cuma 0,01 ya, teman-teman ya. Langsung Prof satu lot gitu ya Prof ya. Iya, Tahu tahu gitu 10 gitu lot. kan, tahu gitu. Tapi tadi kenapa sempat nge-freeze ya Pangli ya Prof? Ya, karena ini Iya. lonjakan volume trading, teman-teman. Nah itu Oh, 15 juta. kirain Happy cuan. Happy 3000% cuan, Prof, happy growth cuan. kita. Happy cuan 3000%. Nah, teman-teman 3000% kita buktikan. Nah, ini kita berhasil ya, nggak cuman saya karena teman-teman juga support kita, support saya, support Bos Anton, support NS Trade untuk live trade tiap hari. Kita berhasil menghadapi badai, sempat SL beruntun tapi kita survive. Nah, ini pentingnya ya, trading itu nggak cuman soal analisa, risk and money management dan psikologi trading ketika menghadapi badai ini seperti apa. Sampai akhirnya kita profit dan ya comeback ini. Oke. TP maksimal. mantap. juga naik Prof. AUD juga naik. Pangli. Mantap ya. Bisa Oke, TP naik. ini, bisa TP Nah, ini berarti. ini ternak akun saya juga TP nih. Nah, coba kita tengok yang pakai IE nih. Nah, jadi enaknya ini TP TP nggak cuma 1-2 akun ini, beberapa akun ini. Tapi vibe-nya memang beda, teman-teman. Yang nge-sell lagi nangis di pojokan, Prof. Jangan gitu, jangan gitu. Lagi ini dia, lagi merenung Prof kalau yang masang sell, Prof. Saya tuh iseng-iseng nonton scroll TikTok kan. Ampun kawan, Banyak jangan banget dihujat yang kawan. itu langsung akhirin live itu. Iya, langsung Mas ya. Langsung udahan. Langsung dan Langsung ya. nyalain market dah. Yang udah Yang selesai. nge-sell di TikTok ini pada end live kayaknya. Hanya di NS, teman-teman. Kita mau SL beruntun, mau TP beruntun, ya kita buktikan tiap hari live trade dan seperti inilah. Nah, kalau kita trade beneran ya kayak gini. Mau ada momen besar pun ya kita harus menanggapinya atau menyikapinya dengan kalau bisa ya biasa aja. Dalam artian Iya, biasa aja benar-benar, itu ya dalam artian biasa aja itu dari segi resiko ya. Bukan berarti ketika high impact news resiko saya tingkatin biar potensi profit lebih. Nah, nggak kayak gitu loh. Makanya tadi saya tetap kalau teman-teman perhatikan ya resiko per transaksi berapa ya tetap 1 juta gitu. Dan itu tiap hari kita praktekkan. Ini saya mau sharing soal IE ya. Cuman connect ini belum bisa connect ini. Pangli, mungkin Mau- bisa diinfo kenapa kok ambil buy tadi Pangli? Oh, boleh. Bentar. Gimana analisanya? Siap. Saya nengok akun saya yang di Audi USD. Tadi ada yang bilang harga naik tadi loh. Saya pingin tengokin dulu nih. Kenapa ya nggak bisa ya? Oh, servernya ganti. Tunggu. Tapi baru 300 poin dari Pangli ambil. Menurut saya udah agresif kan kemarin kayak naik turun di situ. Udah keluar dari sideways-nya kalau menurut saya. Ya, mulai keluar dia ini. Nah, Bos Narko TP banyak ini ngebuy. Ngebuy-nya kemarin berapa lot itu? Nanti ini karena masih flat, kita belum bisa kontak. Coba nanti kalau udah sampai Jakarta ya, kita tanyain. Bos Narko profit berapa itu? sambil Iya. Pangli ya, izin nanya Pangli sama boleh, Profek. Kan yang hari apa ya tempo lalu ya kalau nggak salah kan saya kan coba nge-sell di AUD NZD tuh. Mm-mm. Di saya ngambil selnya itu di 1.254. Nah, saya terus masang SL-nya itu di 121.697. Itu kalau boleh tahu masih tetap turun nggak ya, Pangli, Prof? Tunggu. Tunggu bentar ya. Saya izin untuk akses VPS dulu karena IP saya ganti kemarin. Saya baru ingat.
Jadi saya mau akses VPS dulu, mungkin ditemenin Bos Anton dulu, sambil nanti baru kita review kenapa tadi ngebay duluan ya. Kita nanti boleh Bos Anton minta tolong temenin di Audi NZD dulu, kita review, nanti kita lihat Audi USD, baru nanti kita bahas gold lagi ya, XAU USD. Kenapa kok ngebay duluan gitu? Boleh? Siap, Pangli, makasih. Siap, siap. Boleh Bos Anton? Oke, teman-teman. Nggak bisa Ya, ya. saya mau share screen ya. Kita ke AUD USD terlebih dahulu. AUD NZD. AUD NZD. SL-nya di level berapa, bosnya kalau boleh tahu? Tadi Satu? sebentar. Sebentar. Prof, saya lihat dulu, saya lupa. Di resisten yang satu di M15, resisten yang kedua ya, 121.679. 121.679. Iya, 121.67. Oh, daerah sini. kan resisten yang pertama itu kan di 121.700 ya. Oke. Kalau kita tradingnya untuk jangka pendek ya, karena bos ini kan di M15, berarti saya bisa asumsikan kalau bosnya tradingnya bukan untuk hold jangka panjang, untuk ya bisa dibilang intraday atau mendekati ke scalping. Kalau lihat seperti ini, dia memang masih dalam pergerakan downtrend, bos. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan untuk harga ini bergerak turun. Akan tetapi yang perlu diwaspadai ini adalah swing high yang dia udah mencoba breakout nih. Nah ini apa beda? Kalau kita lihat sebelumnya kan dia turun. Nah ini sempat mau naik, tapi gagal. Akhirnya dia turun lagi. Nah ini swing high-nya lebih rendah. Nah ini juga sama nih tanda-tanda. Jadi menurut saya tetap bisa di hold dulu nggak masalah. Sambil dipantau. Nanti kalau dia ternyata membentuk swing low yang baru dan letaknya ini berdekatan ya, artinya swing low-nya di sini terus dia mulai naik lagi kayak gini. Ya, simple saja penilaian saya. Berarti momentum turunnya ini udah mulai capek, dia udah mulai lelah dan ada kemungkinan dia akan berbalik arah. Jadi better kalau udah mulai ada tanda-tanda swing low yang baru, yang areanya ini sama, tertahan, nggak berhasil turun jauh, ya bisa dipertimbangkan untuk exit atau ya SL plus dulu. Gitu kalau dari saya, Bu sih. Kalau misalnya saya naruh SL plus tadi yang saya sebutkan masih aman nggak ya, Prof? SL plus? Di SL plusnya di mana? Di sini. Ini SL plus. Iya, iyalah saya pindahin deh 121.700. Cukup bijak menurut saya. Maksudnya tidak terlalu dekat dan ini juga bisa jadi kunci. Artinya kalau harga naik ke sini lagi ceritanya udah beda. Menurut Udah saya beda sih ya? ada kemungkinan dia udah akan balik naik lagi. Apalagi Oh kayak gini gitu. nih, ada struktur ini ya, potensi pembentukan struktur pola IHSS dan seterusnya, meskipun head-nya ini nggak terlalu jauh ya dari left shoulder dan juga right shoulder-nya. Ini potensi. Nah, ini kita coba adaptasi aja. Kalau emang udah mulai kebentuk kayak gitu, ya kita harus objektif melihat market bahwa memang yang awalnya dia kuat turun, udah mulai ada tanda-tanda berbalik arah. Gitu, Bu sih. Siap, Prof. Makasih banyak, Prof. Thank you, Bos Ya, Anton. siap sama-sama, Bu sih. Thank you juga, Bu Sadi. Silakan, Bu Sadi. Oke, ini saya lanjut ya. Kita nengok Audi USD sekalian saya sedikit sharing akun-akun trading saya yang pakai IE yang kemarin floating teman-teman. Ternyata masih floating. Ternyata Audi USD naik itu belum TP tapi hampir ya, hampir TP. Hampir ya. Betul, TP-nya di sini, harga di sini. Jadi ya kurang berapa poin lagi nih? Hampir. Bisa lah malam ini TP ini. Ya semoga malam ini TP. Jadi ini akun-akunnya ya. Audi USD masih floating teman-teman, ada mungkin satu akun. Sementara akun lainnya sih aman-aman aja. Cukup bagus, cukup konsisten growth-nya. Aman-aman aja, nggak ada yang floating ya. Ini sambil ngecek bentar ya. Nah, ini 2 hari terakhir saya belum cek nih. Baru cek. Tapi saya sering ngeceknya ini malah pas momen live trade. Kita cek bareng gitu. Mana ini? Nah, ini VPS kadang nge-lag gini juga teman-teman. Harus sabar.
Ini di Euro GBP ya. Euro GBP juga floating kecil lah. Ini di Euro USD aman. Ya terakhir di XAU USD juga pastinya aman ya karena harga naik. Fokusnya cari peluang buy. Jadi ya ini habis TP juga ini harusnya. Agak ngelek ini teman-teman. Nah ini habis TP juga yang XAU USD. Ya itu sedikit soal IE. Jadi AUD USD memang ada kenaikan, cuman akun saya ini yang pakai pakai AUD USD belum TP, kurang dikit. Oke, terus kita akan bahas tadi pertanyaan dari teman-teman, kenapa ngebuy? Ya, percaya nggak percaya ngebuy-nya ini sudah kita analisa dari kemarin malam. Percaya nggak percaya? Karena kemarin malam kalau teman-teman ingat, kita juga ada buy. Nah, makanya saya bilang nggak cuman malam ini, kemarin malam pun kita ada buy dan dapat juga momennya gitu loh, sama panjangnya ya, kurang lebih sama panjangnya malah lebih panjang kemarin malam gitu. Kita juga ada ngambil buy dan sebelum kemarin malam live trade-nya kita end sama Bos Narko juga kemarin malam ya, kita ada analisa. Kalau teman-teman ingat saya bilang ini kalau nggak sampai 8 jam dari kita end live ketika harga di sini ya. Ketika 8 jam kemudian belum berhasil naik ke TP-nya Bos Narko tadi di berapa ya? Di tadi tadi kayaknya ada yang sharing juga itu di 4135. Oke, thank you. Kemarin kan Bos Narko sharing 4135. Nah, kemarin kita ada analisa nih. Ketika harga di sini ya, kalau dalam waktu 8 jam harga belum berhasil sampai 4135, maka harga berpotensi akan koreksi dulu sebelum naik lagi. Ya, ada yang inget nggak? Oh, boleh mungkin tolong konfirmasinya, tolong validasinya biar nggak saya dikira ngira-ngira ini. Ingat Prof, Betul sekali. Bos Narko masuk. Ingat ya? Iya, Iya. Pangli. Katanya kalau nggak dalam 8 jam mungkin akan sideways dulu, baru bakal naik lagi. Ya, sideways atau koreksi dan ya ini terjadi teman-teman. Makanya saya bilang sebenarnya sudah dianalisa dari kemarin malam, tapi berupa apa? Berupa ya analisa day trade, bukan analisa scalping kayak malam hari ini, jangka pendek gitu ya. Nah, dari kemarin udah dianalisa sebagai kondisi day trade, yang mana tadi di awal live trade juga saya sampaikan trennya ini untuk 2-3 hari terakhir cenderung uptrend, semakin naik. Nah, jadi basicnya sebenarnya dari sini, dari pergerakan harga yang semakin naik ini. Nah, trigger menilai ini kuat naik karena apa? Karena ada strong resistance di area ini yang kemarin kita analisa juga, ini berhasil di breakout. Nah, cuman kan harga udah naik nih, dia udah naik satu momen. Biasanya nih ngambil nafas dulu, koreksi dulu sebelum apa? Naik lagi. Nah, ini kalau kita ukur pakai Fibo gini, kita bisa lihat untuk kesekian kalinya kita ukur Fibo, ini salah satu contoh yang harga berhasil di level 50618 masuk area ini sering kita bahas ya sebagai area mayoritas, harga itu koreksi ke sana. Nah, kita bisa lihat secara day trade berarti mengkonfirmasi dia masih kuat naik, strong resistance di breakout kemarin malam, harga ini koreksi ke level Fibo mulai naik lagi. Dan kenapa ngebuy? Karena analisa hariannya atau analisa day trade-nya yang memang kita udah nilai dari kemarin malam ini memang momentumnya masih kuat naik, trennya kuat naik gitu. Divalidasi dengan pergerakan harga hari ini yang secara tren harian ini kondisinya itu kayak gini. Ya, ini jelas-jelas kondisi apa? Uptrend di sini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, dia memang tertahan di sini memang ya.
sempat tertahan. Tapi kalau kita perhatikan sekali lagi, kalau harga ini memang masih kuat naik, maka turun sekalipun dia biasanya 3 gerakan turun seolah-olah mau downtrend tapi berbalik naik lagi. Makanya yang saya tandai sebagai area sideways adalah level ini sebagai resistennya ya. Fibonya saya hapus dulu. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Yang saya tandai adalah resisten di sini dan supportnya saya nggak pakai yang ini, tapi yang mana? Yang ini. Karena saya akan melihat mungkin di M15 saja kali lebih detail. Nah, saya akan melihat ini teman-teman. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini jelas masih uptrend kan? Naik lagi, turun lagi, ini masih uptrend. Sampai akhirnya oke, dia tertahan. Nah, ini biasanya 3 gerakan nih, koreksi. Jadi level yang penting adalah bukan level yang ini. Karena ini akan menjadi level yang ngasih bisa aja ngasih false signal atau false breakout. Level yang penting adalah level support sebelumnya lagi. Makanya saya nandai ini tadi. Kalau saya sampaikan kalau mau SL lebih pendek ya kita agresif entry, kita follow trend. Nah, jadi alasan ngebuy-nya ya follow trend. Trennya masih naik, dinilai secara tren harian masih naik, tren hari ini, tren pendeknya juga masih naik. Ya, jadi kita bisa agresif entry untuk manfaatkan peluang buy atau, nah tadi saya sampaikan juga, kalau mau nunggu konfirmasi, ya pasang buy stop di sini, ya kalau breakout resisten berarti kuat naik, atau kalau seandainya buy-nya tadi gagal, ya plan antisipasinya adalah dia harga breakout support dan berarti kuat turun. Nah, jadi asal usul ngambil peluang buy dari sana, teman-teman. Nah, makanya SL-nya tadi saya pakai acuan ini atau dengan jarak yang lebih oke ya, toleransi yang lebih bagus, SL-nya bisa ditempatkan di sini gitu. Jadilah tadi trading plan-nya nge-buy dengan batasan resiko di area ini. Ya, di area ini dan TP-nya asal usulnya dari mana? Yang ngambil ini simple. Ngambil resisten sebelumnya. Karena fokusnya adalah peluang jangka pendek. Peluang malam ini, kita fokusnya peluang malam ini jangka pendek. Nah, kalau kita bicara jangka lebih panjang lagi gimana? Ya, simpelnya kita bisa ukur seperti ini, 1272 kita tandai. Dan ini cukup presisi ya. Teman-teman bisa lihat harga bergerak naik satu momen di mana dia mulai tertahan, kita bisa lihat ini level Fibo 1272. Nah, ini kemungkinan akan koreksi dulu sebelum dia berpotensi naik lagi. Kenapa? Ya karena trennya masih naik dan barusan harga breakout resisten sebelumnya. Ini memvalidasi ya momennya memang masih kuat naik gitu. Ya, dari saya mungkin seperti itu, teman-teman. Oke, gitu. Mungkin dari saya cukup sih. Biasa kan momen kalau high impact news ya kita manfaatkan momennya udah berakhir ya udah sabar lagi. Nanti cari peluang lagi yang lebih bagus gitu. Karena kenapa saya bilang lebih bagus? Karena satu, kita kalau baru mau nge-buy sekarang ya teman-teman lihat sendiri harga udah naik sedemikian rupa, kalau baru mau masuk buy ya jelas momennya telat. Oke, kalau misalkan jangka panjang masih kuat naik, oke. Nah, SL-nya yang penempatannya bisa jadi cukup jauh, jadi kurang oke untuk kita baru eksekusi kan gitu. Terus kalau sell gimana? Ya sell jelas-jelas counter trend. Nah, daripada seperti biasa saya sampaikan, daripada kita memaksakan kondisi untuk counter trend hanya karena momen udah naik cukup jauh terus tiba-tiba kita nge-sell, mending kita sabar. Nah, kita sharing-sharing dulu, mungkin teman-teman yang baru mulai trade ya diisi dengan sesi edukasi dulu, nambah ilmu dulu, baru nanti kalau udah di level yang bagus, ya kita baru nge-buy lagi gitu. Daripada memaksakan untuk cari peluang turunnya. Ya kalau dari saya mungkin seperti itu. Dan ini kayaknya Bos Anton udah siap ini. Siap eksekusi nih kayaknya nih.
Boleh, Bos Anton. Ya, saya mau menambahkan untuk aja buat teman-teman, barangkali nanti ini bisa dipakai sebagai guidance ya untuk trading mandiri. Eh Gini, yang pertama menarik ya karena pergerakan harga ternyata kenaikannya tertahan di level 1272 Fibonacci. Nah ini. Jadi setelah dia turun ke sini, ini area 50,18, dia naik tertahan di 1272 Fibonacci. Dan tadi sebetulnya ada yang mau saya jelaskan. Memang sentimennya lagi bagus buat gold ini teman-teman. Sentimennya lagi bagus buat gold. Dari data ekonomi yang saya cukup waspada ya, meskipun NFP-nya ini merah, artinya jelek banget nih dibandingkan forecast. Tadi siang saya sudah notice dan tadi sebelum kita terima result juga udah saya sampaikan bahwa kalau ini datanya kurang dari 110.000 maka harga akan naik. Tapi ya ini ada satu hal yang cukup mengganggu pandangan saya, yaitu unemployment rate yang saya nggak menduga kalau ternyata rasio penganggurannya itu malah malah turun. Better ya, artinya kalau saya jadi anggota The Fed, oke, NFP-nya memang ini berhasil turun, tapi ingat, bursa tenaga kerja ini masih sangat solid, masih sangat kuat. Nah, ini bisa menjadi pembatas dari kenaikan gold. Jadi kalau kita bicara kenaikan gold, ya saya sekarang pandangannya mungkin hanya sampai ke sini, sampai ke level 161.8 dulu di area 4170. Tetap akan bisa jadi akan ke sana, teman-teman. Nah, tinggal kita nanti kalau mau cari momentum entry ya tunggu dia selesai koreksi dulu. Kalau mau ada yang mau entry mandiri ya tunggu selesai koreksi dan coba diikuti kenaikannya dengan target kenaikan di 4169 atau 4170. Itu analisa terkini atau outlook dari saya dan menyambung besok ya mau ada webinar Fibonacci part 2. Ini teman-teman yang belum gabung ke NS silahkan gabung ke NS karena di NS kita ada fasilitas free webinar gratis tanpa biaya 0 rupiah teman-teman. Kita kasih buat teman-teman semua. Nah, makanya nih kalau ada yang masih belum gabung ke NS silahkan join ke NS. Besok kita akan adain webinar gratis buat member. Bicara Fibonacci part 2 yang mana di dalamnya nanti ada Elite Wave, saya melihatnya ini sebagai awal mulanya. Nah ini 0, ini kemudian 1, ini 2, dan ini gelombang wave kedua ketiganya memang ini bisa jadi gelombang terpanjang atau terjauh. Target terdekatnya adalah 118 ini, 4170-an ya, kalau dibuletin. Kalau memang dia kuat naik, biasanya wave 2-3 itu paling panjang. Nah ini, bisa sampai ke sini. Kalau misalkan acuannya masih di H1 ya, tapi kalau acuannya ke H4, nah ini bisa berbeda. Coba ya, kalau H4, saya akan pakai swing high ini ke swing low yang ini. Ini di H4. Ya, 4190 atau 4200. Ini level psikologis juga. Nah, bisa jadi akan ke sini, teman-teman. Nah, ini gelombang 2 ketiga dan kemungkinan ya, ini saya ulangi lagi. Ini 0, ini 1, ini 2. Nah, 3-nya bisa jadi ke sini. Nah, ini besok kita akan bahas detail di Fibonacci part 2 ya. Nanti setelah sampai sini, bisa jadi dia akan koreksi dulu. Setelahnya bisa jadi akan melanjutkan ke wave ke-5-nya. Nah, ini ya. Jadi, biar nggak ketinggalan, silahkan besok ikutan ya, teman-teman. Ini masih ada berapa orang? 155 kurangin saya dan tim. Ya, lumayan lah. 150-an orang masih standby. Ya, itu output dari saya dan hati-hati akan adanya pullback lagi, turun lagi karena apa? Karena data tenaga kerja yang masih sangat solid dan bisa aja nih Kevin Wars kembali bernada hawkish menaikkan suku bunga. Ingat ya, gold musuhnya suku bunga. Jadi selama isu suku bunga ini masih terus secara data pun juga masih kuat akan ada kenaikan suku bunga bulan September. Hati-hati. Kenaikannya gold ini menurut saya hanya untuk koreksi dulu. Jangan merasa merasa akan berpesta dulu. Ya, hati-hati, tetap di manage yang mau hold ngebuy tetap dikontrol ya pasang SL dan seterusnya kalau udah running profit karena bisa aja kita dikagetkan dengan pergerakan harga yang balik turun cukup dalam. Gitu. Ya mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman ya. Congrats buat yang TP dan jangan lupa silahkan posting TP malam hari ini di grup diskusi NS Trade Community sub yang ini ya, tunjukkan profitmu. Nah, silahkan di-share di sana. Tag Bos Narko nih, biar Bos Narko nih tahu ya kalau kita malam hari ini live NFP dan banyak yang merasakan cuannya gitu. Ya, dari saya itu aja Bos Ade. Saya kira cukup. Thank you ya.
ya cukup lah momen hari ini karena tiap hari kita live trade. Ini kan momennya udah kita lewati, kita berhasil malam hari ini. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Seperti biasa, cuman malamnya kita akan isi dengan webinar ya. Betul ya, Bos Anton Betul, ya? Betul. betul. Webinar yang kemarin nanyain Fibonacci itu. Besok jangan ketinggalan, kita akan webinar terkait Fibonacci. Nanti yang bawain Bos Anton. Hei. Materinya udah di-prepare tuh. Udah digoreng-goreng, dipanggang, di presto teman-teman. Jadi materinya udah versi nikmat ini. Versi matang ini. Bakal dapat ilmu daging besok ini sama Bos Iya, Anton ini. ini ilmu daging nih. Dagingnya udah di presto. Tinggal pilih mau apa, yang mau medium atau mau yang apa nih? Teman-teman sudah terhindar dari lemak berlebihan besok. Ini Prof, kayaknya mau ngelihat Prof Anton rambutnya gondrong lagi nih, Prof. Waduh. Kalau itu masih lama lah, ntar lah ya. Anak saya masih kecil lah. Oke, Thank you Bos Anton. Boleh? Silahkan. siap. Thank you juga Bos Ade ya, sudah membimbing, mendampingi. Pokoknya malam hari ini kita bisa sama-sama make money. Besok pagi saya berencana ngisi teman-teman. Jadi ini kalau ada yang belum gabung ke NS, sekali lagi silakan gabung. Kita live trade hampir 3 kali sehari ya. Pagi ada jam 6, siang jam 12, sama jam 7 malam kalau malam hari. Kita usahakan setiap kali ada kesempatan ya kita usahakan untuk masuk ke market untuk money. Ya tentu saja pastinya selalu sama, di minutes resikonya, di minutes uangnya, supaya amunisi kita nggak habis ketika momen berikutnya datang. Gitu ya, thank you banget buat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat-sehat selalu ya, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Sampai ketemu di live trade selanjutnya. Akhir kata, kami berdua pamit dulu. NS Trade konsisten anytime, Anywhere. Thank you Thank you, teman-teman. Prof Pangli. Thank you. semuanya. Selamat malam. Tidur nyenyak ini.